Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salis Nur Istiqomah NIM 19107030113. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kajian sosial iklan, yaitu analisis postkolonialisme dalam iklan Bukalapak. Sebelum membahas tentang postkolonialisme dan menganalisis postkolonialisme dalam iklan Bukalapak, saya akan sedikit memberikan contoh tentang pengaruh westernisasi pada kehidupan masa sekarang. Pengaruh pada generasi muda sekarang yaitu mereka lebih suka mengonsumsi makanan cepat saji atau fast food seperti burger, fried chicken, dan minum-minuman kaleng tanpa memperdulikan sehat atau tidaknya makanan tersebut. Selain itu, anak muda sekarang suka meniru gaya berpakaian orang barat, seperti pada kaum wanita hanya memakai tank top dan celana pendek dengan alasan trendy dan mereka tidak mau dibilang katrok. Dan banyak wanita yang sebagian wanita saat ini suka mengecat rambut dengan warna pirang seperti orang barat dengan alasan keren atau gaul. Westernisasi itu termasuk ke postkolonialisme pada kehidupan kita di masa sekarang. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih postkolonialisme itu. Sebelumnya, pembahasan mengenai konsep teori postkolonialisme akan dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai postkolonialisme. Secara etimologis, kata postkolonialisme berasal dari kata pos dan kolonial. Sedangkan kata kolonial itu berasal dari bahasa Romawi kolonial yang berarti tanah, pertanian, atau pemukiman. Ciri khas postkolonial adalah sebagai pembicaraan yang berkaitan dengan kolonialisme, khususnya orientalisme, sebab termasuk juga di dalamnya adalah narasi besar dari postkolonialisme yaitu orientalisme. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang deskripsi Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia. Seperti halnya situs layanan jual beli menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen. Siapapun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan ataupun banyak. Bukalapak telah membuat aplikasi jual beli online yang menghubungkan jutaan pembeli dan pelapak di seluruh Indonesia. Bukalapak tidak menjual atau menyediakan barang atau produk, melainkan hanya sebagai perantara. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis postkolonialisme dalam iklan Bukalapak. Dari iklan Bukalapak menggunakan figur seorang perempuan Cina sebagai pemeran utamanya. Padahal iklan ini ditayangkan di Indonesia yang mayoritas penontonnya orang Indonesia sendiri. Mengacu pada teori postkolonialisme pada buku Orientalisme milik Edward Said, maka iklan ini mengandung relasi kekuasaan dalam Orientalisme. Yang dalam iklan ini kekuasaan yang tampak ada 3. Yang pertama, kekuasaan politik. Yang kedua, kekuasaan kultural. Yang ketiga, kekuasaan moral. Selanjutnya, yang pertama, kekuasaan politik. Kekuasaan politik sendiri yakni membangun kembali imperialisme dan kolonialisme Barat terhadap Timur dalam membentuk penjajahan atau bentuk-bentuk lainnya yang tidak disadari oleh Timur, atau lebih tepatnya Indonesia. Iklan ini dapat dikatakan berhasil dalam membangun kekuasaan Barat dan merusak mental Timur, di mana bagi Timur hinaan terhadap masyarakat pribumi dalam iklan ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Selanjutnya, kekuasaan kultural dalam iklan Bukalapak. Kekuasaan kultural dalam video iklan Bukalapak Nego Cincai yang memiliki durasi 30 detik ini memperlihatkan latar belakang berupa bangunan dengan arsitektur khas etnis Tionghoa. Di bagian atas ada beberapa lampion khas etnis Tionghoa pada gambar tersebut yang tertera di PPT. Yang memiliki warna merah dan kuning. Pada bagian kiri dan kanan video terdapat sebuah pohon sakura yang memiliki warna daun merah muda. Pada bagian tengah terdapat sosok wanita berusia
separuh baya atau sekitar 50 tahunan, dan wanita itu bernama Bu Linda. Wanita tersebut terlihat mengenakan pakaian khas Tionghoa yang berwarna merah dengan kombinasi warna emas. Bagian depan rambut digulung ke atas menggunakan roll rambut warna merah muda. Selain itu, ia terlihat sedang membawa sempoa atau alat hitung tradisional dari Tiongkok. Dengan menggunakan nuansa Tionghoa dan style seperti itu, secara tidak langsung gaya orang Barat mengidentifikasi bahwa Timur mulai mengambil estetika Barat atau mulai mengalami westernisasi atau kebarat-baratan. Selanjutnya, kekuasaan moral. Dalam iklan Bukalapak ini, kekuasaan moral setelah tokoh wanita tersebut muncul, nada alunan khas Tionghoa mulai terdengar disambung dengan tokoh wanita tersebut yang sedang bernyanyi. Dalam iklan ini, pemeran utama Nenek Cincai menyuruh untuk menego segala belanjaannya yang ada di Bukalapak, sehingga Barat seakan menentukan apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan oleh Timur atau bangsa Indonesia. Iklan Bukalapak Nego Cincai ini dapat dikatakan sukses karena mendapatkan berbagai apresiasi dengan mendapatkan penghargaan Citra Pariwara 2017 dan Best Ads YouTube Plus 2018. Sampai bulan Mei 2019, iklan Bukalapak Nego Cincai sudah ditonton sebanyak 15 juta kali di channel YouTube Bukalapak. Dan dengan hal itu, maka iklan yang menggunakan daya tarik bergaya orang Barat atau Tionghoa dan musik cenderung lebih diminati oleh orang-orang Indonesia. Nah, itu sedikit analisis tentang postkolonialisme dalam iklan Bukalapak. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.